Ustadz, kalau misalkan saya sholat tidak bisa baca Al-Fatihah, apakah sholat saya sah? Bukan karena memang sengaja tidak membaca, cuma karena dia memang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kesempatan malam ini kita bisa bertemu via online. Dan pada kesempatan kali ini saya spesial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari jamaah, baik jamaah Majelis Al-Anwar ataupun jamaah dari masjid-masjid yang pernah saya melakukan kajian di dalamnya. Di antara pertanyaan yang muncul itu adalah ada jamaah yang bertanya. Pertanyaannya seperti ini, Ustadz, kalau misalkan saya sholat tidak bisa baca Al-Fatihah, apakah sholat saya sah? Bukan karena memang sengaja tidak membaca, cuma karena dia memang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah. Apakah sah, Ustadz? Kalau memang sah, gimana caranya? Nah, ini pertanyaan luar biasa ini. Karena kalau orang yang baru masuk Islam misalkan, ya, belum tentu bisa langsung membaca Fatihah, itu belum tentu. Makanya hal ini dijelaskan dalam kitab Minhajut Talibin yang ditulis oleh Imam Nawawi, bahwa beliau itu berkata, kalau seandainya ada orang yang memang dia itu tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka cara yang pertama membaca 7 ayat yang bersambungan sebagai pengganti dari surat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat. Contohnya apa? Misalkan membaca surat Al-Ma'un, itu kebetulan 7 ayat bersambungan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yang bersambungan. Ustadz, masalahnya ini juga nggak bisa, nggak hafal surat Al-Ma'un. Kalau nggak hafal, cara yang kedua, bisa menggunakan 7 ayat meskipun terpisah-pisah. Ya, misalkan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, terpisah-pisah, yang penting 7 ayat sebagai pengganti dari surat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat. Ustadz, ini masih nggak bisa, Ustadz, bagaimana? Ini wis berat ini ya, wis sangat nggak bisa. Maka cara yang ketiga yang dipakai yaitu dengan mengganti dengan tasbih, bacaan zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 7 kali. Nah, itu sebagai pengganti dari bacaan surat Al-Fatihah. Dan ini dikatakan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian laki-laki itu bertanya kepada Nabi, inni la astati'u an ahfadha syai'an minal Qur'an, ya Rasulullah, saya nggak bisa menghafal sedikit pun dari surat Al-Quran, ya termasuk Fatihah nggak bisa. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan, faqala, Rasulullah mengatakan, suruh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim 7 kali sebagai pengganti dari surat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat. Tetapi kalau misalkan memang sengaja tidak membaca sedangkan dia mampu membaca surat Al-Fatihah, jelas kalau seperti itu, clear, sholat tidak sah. Kenapa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang jika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab.